Lillah. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Jamaah yang ada di rumah pasti pernah ngerasain deh, yang ngerasain namanya kayaknya nggak enak banget deh. Was-was, terus pikiran-pikiran buruk. Padahal semua kenikmatan udah dikasih sama Allah. Tapi kok rasanya kayak ada yang kurang aja. Kayak jadi susah untuk bersyukur. Nah, jangan-jangan itu karena adanya bisikan-bisikan syaitan. Nah, makanya pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema ini loh 9 anak iblis beserta tugasnya. Serem banget ya Ustadz Maulana, anak iblis, aduh ada iblis. Anak iblis. Iblis ada anaknya lagi kan. Artinya pasukannya, bala tentaranya, menteri-menterinya. Nyeremin banget. Ustadz, kalau misalkan kita lagi sholat, nggak kita deh, aku deh, saya ya. Kalau lagi sholat mungkin jamaah yang ada di rumah juga pernah ngerasain, tiba-tiba langsung mikir, habis ini mau masak kuah, kuahnya pakai apa ya bumbunya, gitu loh. Jadi lagi sholat fokusnya nggak ke Allah yang maha besar, yang maha esa. Tapi fokusnya habis ini mau ngapain? Listrik udah dibayar belum ya? Padahal tadi gak kepikiran. Pas sholat itu semua pada banyak banget pikiran-pikiran masuk. Apakah benar itu ada seorang anak iblis yang emang ditugaskan khusus untuk membuat hati kita was-was? Mohon tausiahnya. Makasih banyak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya guru-guru kita, Pak Kiai, Pak Ustadz Sams. Satu hal buat kita. Kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam itu indah. Iblis memiliki bala tentara atau yang disebut anak-anaknya iblis. Anak iblis yang pertama namanya khinsib. Namanya khinsib. Atau biasa dipanggil juga hansab. Bahkan sudah difilmkan perasaan. Khinsib ataupun hansab ini adalah bertugas untuk mengganggu orang ketika melaksanakan sholat. Baik sebelum ketika. Ketika orang mau sholat dibisikkan oleh khinsib atau hansab untuk dalam artian supaya menunda-nunda, supaya entar-entar atau sampai menghalanginya untuk melaksanakan sholat. Bahkan di dalam sholatnya digoda. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, perbaiki dirinya, selesaikan urusannya. Kalau memang ada hajat, keluarkan dulu. Kalau lapar, makan dulu. Selesaikan semuanya. Kemudian baiknya kita sholat berjamaah. Jadi aman. Kalaupun kita diganggu ketika sholat, maka boleh meludah ke kiri. Tanda kebencian padanya. Supaya kita terhindar. Dan paling aman sebelum sholat, baca dulu surah An-Nas. Supaya kita terhindar. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya tidak apa-apa sebelum takbir kita baca dulu 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita memberikan perantara dan terhindar dari gangguan hinzib. Begitu, jazakallah khair Ustadz Maulana. Berarti kita harus punya strategi ya. Mereka punya strategi dalam mengganggu kita, kita juga harus punya strategi dalam mematahkan gangguan mereka insya Allah. Nah, jamaah Islam itu indah. Ini ada tayangan nih yang menarik banget dan kita bisa memetik pelajaran dari sini nih. Apa tayangannya? Ini dia. Kelanjutan ibu-ibu pedagang ayam potong curang. Bukannya minta maaf malah nyolot. Setelah viralnya video seorang wanita yang labrak dan protes ke ibu-ibu penjual ayam potong yang curang. Nakalnya, tahu kok ayamnya fresh? Ternyata diam-diam dicampur yang sudah busuk. Pak Yai, Afwan mau bertanya ini. Katanya nih ketika kita berdagang dan ada pedagang yang suka memaksa, udah deh beli barang dagangan saya aja. Dengan dalih barang dagangan saya kualitasnya lebih bagus. Itu memang ada seorang anak iblis yang memang ditugaskan untuk membisikkan hati pedagang ini untuk berbuat licik atau curang. Benar atau enggak sih? Mohon tausiahnya. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Lillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Betul.
ada setan atau anak cucu iblis yang namanya Zalan Nabur. Bu, diam aja. Iblis Zalan Nabur itu pekerjaannya mengganggu orang yang tengah berdagang. Nah, di sini menipu, bahkan bersumpah, bahkan membanggakan banda atau benda-bendanya. Itu nggak diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, dia nggak mungkin mengganti barangnya atau membuang atau mengurangi timbangan-timbangannya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia beriman. Karena dia bertakwa kepada Allah. Beda dengan cara Rasulullah berdagang. Dia menjunjung tinggi dengan kejujuran. Coba ibu-ibu, ada orang kalau zaman sekarang jualan, Bang, jeruk. Iya. Berapa harganya? Sekilo andai kata 50.000. Saya bilang, manis enggak? Manis banget. Boleh saya coba, ada testernya? Boleh Pak, saya cobain aja. Manis banget. Saya beli 30 kilo. Pas sampai di rumah, asem. Saya pulangin lagi, Bang ini asem. Apa kata si abang bilang? Yang saya bilang manis kan contohnya. Luar biasa, itulah tipu daya manusia. Nah, Rasul menjunjung tinggi kejujuran. Yang kedua, mengandalkan komunikasi yang baik dan sopan santun. Yang ketiga, menggunakan prinsip bekerja adalah ibadah. Dan yang keempat, membangun jaringan-jaringan kerja atau jaringan perdagangan, networking. Kemudian yang kelima, ternyata Masya Allah tidak banyak bersumpah dan menipu kepada orang lain. Dan yang keenam, Rasulullah SAW ternyata menjaga penampilan. Nah, setan itu akan kabur kalau manusia itu berjualan dengan iman takwa kepada Allah, dengan berzikir. Bu, zikirnya luar biasa, sedikit tapi setan takut. Ikut saya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Ternyata waktunya sudah habis. Masya Allah. Baik. Jadi lidah dibasahkan terus, hati juga dihujani dengan zikir. Insya Allah itu menjadi benteng buat Ya, kita sebab ya. inna dunya mal'unatun mal'unun mafiha ila zikrullah. Masya Cakep. Allah. Jazakallah Baik. khair Pak Kiai. Ya, Luar ya. biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu Makasih. dong Bu. Makasih. Luar biasa. Ustadz Syam. Yeah. Berbicara tentang gangguan dari anak iblis nih, bener nggak katanya ketika seorang wanita yang setelah haid itu kotorannya tidak dibersihkan, kemudian habis maaf ya Afwan yang sudah halal nih berhubungan suami istri, males mandi habis itu alasannya dingin atau yang perempuan harus keramas, aduh males banget nih nanti aja Tayamum deh. dong. Ya walau alam lah tuh bagaimana tuh ya kan gitu. Nah itu katanya sebenarnya memang sedang ada anak iblis yang sedang mengganggu. Bener nggak? Terus gimana caranya kita bisa melawan itu? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru-guruku, Kiai Agus, Ustadz Maulana, jamaah di studio serta jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 membahas tentang perkara haid.
atau tamu bulanannya seorang wanita yang memang itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita itu Bu, taatnya kepada Allah bukan hanya mengerjakan perintahnya tapi taatnya adalah menjauhi larangannya. Karena ada juga seorang wanita haid yang maksa ketika lagi haid pengen baca Quran, ketika lagi haid pengen puasa, lagi haid pengen sholat. Subhanallah, ibu taat untuk enggak ngapa-ngapain itu termasuk taat kepada Allah, termasuk ibadah juga namanya. Kalau dilarang sholat ya jangan sholat, larang baca Quran ya jangan baca Quran, dilarang ininya taati. Ketika ibu taat akan larangannya Allah, berarti ibu sedang ibadah. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata pembahasan kita hari ini ada anak iblis ataupun antek-anteknya iblis yang menimbulkan rasa was-was kepada orang yang bersuci. Orang yang tahara. Anak iblis tersebut disebut ataupun dinamakan summiya al-walhan. Al-walhan. Siapa walhan ini? Ialah anak iblis, antek-antek iblis yang menyebabkan orang-orang ragu-ragu, was-was dalam bersucinya. Ini sudah suci belum ya? Ini ketika berwudu ini benar nggak ya? Udah 3 kali wajahnya. Ini benar nggak ya? Tadi udah kena semua belum ya? Akhirnya dia ulang lagi daripada wudunya. Dia ulang lagi daripada buang air kecilnya. Dia ulang lagi daripada mandi besarnya. Karena disebabkan timbul rasa ragu-ragu. Bahkan dalam sholatnya dia ingat, saya udah berwudu belum ya? Saya udah mandi belum ya? Tadi saya pas mandi niat belum ya? Lalu bagaimana cara menghindarinya? 1, raih dengan ilmu. Harus ada ilmunya orang berwudu. Tahu yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Mana sunnahnya wudu Bu? Termasuk sunnahnya wudu itu 3 kali. 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali makruh. Membuang-buang air itu makruh. Dan salah satu godaan daripada al-walhan ini membuat orang boros air. Membuat orang boros air. Mandi wajib, mandi junub, meratakan air. Tidak mesti pakai shampoo, tidak mesti pakai sabun. Jangan sampai udah pakai sabun, akhirnya air ini tidak dianggap menyucikan. Kenapa? Udah terlanjur ada sabunnya baru dibasuh dengan airnya. Selesaikan dulu mandi wajibnya baru pakai sabun, pakai shampoo kalau mau. Kalau enggak pun enggak mengapa. Itu tetap toharo, itu tetap mandi namanya. Nah, berwudunya pun demikian, jangan boros air. Jangan berlebih-lebihan ketika dia membasuh 3 kali. Kalau dia sudah yakin 3 kali, jangan tambah lagi sampai 4 kali. Kalau melebihkan daripada bagiannya boleh. Ya ketika dia membasuh wajahnya, sampai ke leher-lehernya kena, boleh. Melihat ketika gitu tangannya dia cuci di atas siku dikasihnya sampai mohon maaf ketiaknya itu boleh. Sebagaimana dilakukan para sahabat. Ada orang berwudu kakinya kan sampai mata kaki. Lalu dia sampai lututnya, ditarik itu boleh. gitu, boleh. Asal jangan berlebih-lebihan, buang-buang air, boros air. Termasuk godaan daripada anak iblis yang bernama al-walhan. Masya Allah, jazakallah khair. Baiklah, insya Allah kita semua terbebas dari godaan anak-anak iblis ya, insya Allah. Ada yang mau nanya nggak nih? Boleh, yang mau nanya coba angkat tangan. Oke, boleh, silakan Ibu, silakan maju ke depan sini. Yuk, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Kurniasi dari Muslimat Ciranjang Cianjur. Mau curhat Pak Ustadz. Anak saya selalu bilang iblis ketika diajak berbelanja. Apalagi dia baru belajar ngomong. Gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi anaknya wabarakatuh. ibu Ya. baru belajar ngomongnya Ngomongnya iblis gitu kalau diajak ke tempat belanja. Tunggu dulu. Ya. Jangan-jangan anak ibu mau dibeliin mainan kali. Mungkin bis iblis dengernya gitu kali ya, salah Ya, denger ya? salah dengar Salah kali. dengar. Ibu Atau gimana? emang jangan-jangan anak kecil bisa lihat iblis Tunggu beneran? dulu, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Ini pertanyaannya penasaran Ustadz Ibu sekarang naik aja. bis ke sini kan?